Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazmi Najib Al dari Program Studi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari pemrograman geospasial web lanjut acara kelima yang berjudul Leaf Let Draw, Create Polyline, Create Polygon, and Validation. Pada acara kelima ini, eh, melanjutkan dari acara sebelumnya, yaitu acara keempat yang berjudul Reflect Draw, Create Point, dan Model. Nah, pada acara sebelumnya kita sudah membuat model untuk eh, melakukan penambahan data point pada Leaflet Draw, pada Laravel menggunakan Leaflet Draw. Nah, Leaflet Draw sendiri merupakan plugin yang terdapat pada eh, website yang dapat digunakan untuk mengubah, menambahkan, atau memanipulasi suatu objek geometri, bisa berupa titik, garis, maupun poligon. Nah, untuk langkahnya ini eh, kurang lebih sama pada dari acara keempat kemarin, yaitu membuat model, membuat root, terus membuat eh, tabel pada eh, database dan lain sebagainya. Namun eh, digunakan untuk menyimpan garis dan menyimpan poligon, serta menambahkan validation untuk, nah, validation ini berguna untuk memastikan bahwa eh, data atau informasi yang akan disimpan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang kita tentukan. Pada acara kelima ini punya tiga tujuan. Yang pertama, memahami dan buat fitur create data polyline. Jadi kita akan buat fitur untuk membuat atau menyimpan data polyline atau data garis, lalu untuk menyimpan data polygon, dan melakukan validasi untuk create data. Langsung saja kita ke skripnya. Yang pertama kita ke, nah, kita melakukan validasi data pada point controller. Di sini kita menambahkan, ini merupakan script yang kemarin kita menambahkan ini di sini pada fungsi store kita menambahkan required. Jadi untuk nama dan geometrinya ini harus diisi dengan penambahan name. Name is required, location is required, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan toast ketika ketika nama atau geometri pada create point ini tidak diisikan dengan benar atau bahkan tidak diisi. Nah, ketika gagal, dia akan menampilkan toast, buah toast kembali, yaitu error, failed to create point. Nah, ketika berhasil, dia akan menampilkan sukses, point create successfully. Nah, seperti itu. Eh, Lalu selanjutnya kita menambahkan toast, toast untuk menampilkan fungsi tadi dari eh, toast, toast pada toast.blade.php pada komponen. Nah, ini pada eh, pada view, lalu komponen, lalu toast.blade.php. Nah, pada file toast.blade.php ini kita menampilkan sebuah eh, script. Di sini dia eh, diambil dari Bootstrap, library Bootstrap. Ketika sini merupakan script untuk toast yang sukses, sini merupakan script untuk toast yang error dan warning. eh Ketika sukses, dia akan menampilkan toast dengan warna hijau. Ketika error, dia akan menampilkan toast dengan warna merah. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke file
template template kita ke file template.plate.php. Nah ya. Selanjutnya kita ke template.plate.php. Pada template.plate.php ini kita menambahkan include untuk komponen tools. Seperti itu. Supaya komponen toolsnya ini nanti bisa ditampilkan tidak secara manual, jadi otomatis seperti itu. Lalu kita selanjutnya menambahkan eh, di sini kita menambahkan null label. Null label ini digunakan untuk eh, membuat kolom deskripsi ini eh, bisa untuk tidak diisikan dengan deskripsi ketika melakukan penambahan data seperti itu. Nah, selanjutnya kita membuat tabel polyline dan polygon eh, menggunakan PHP Artisan Make model polyline atau polygon. Lalu tambahkan strip M seperti itu. Jadi dia akan termigrasi secara langsung. Nah, terus kita ke Nah, di sini perbedaan pada point PHP dan polyline atau polygon PHP. Di sini variabelnya itu name, description, serta geo. Nah, pada polygon ini atau polyline ini hanya menggunakan ID saja. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke sini. Nah, di sini kita menambahkan model untuk pembuatan polyline dan polygon. Nah, template-nya sama eh, seperti model-model sebelumnya. Seperti model point. Di sini menggunakan hanya mengubah namanya saja. Atau di sini ID-nya menggunakan polyline, terus di sini create polyline. Lalu di sini ada root-nya ini mengarah ke polyline store. Terus di sini menggunakan Kium Polyline. Nah, ini yang sama, namun untuk polygon modal. Nah, selanjutnya kita menambahkan di sini. Nah, ini script untuk menambahkan polyline dan polygon. Di sini menggunakan Polyline. Dia menggunakan polyline modal show. Lalu di sini untuk polygon, Kium Polygon. Nah, seperti itu untuk menambahkan geometrinya. Nah, selanjutnya kita akan mengatur root ini pada web.php. Nah, pada web.php ini kita menambahkan root dengan metode post. Di sini untuk store polyline dan store polygon. Nah, selanjutnya kita Nah, di sini untuk yang polyline controller itu sama, name is required dan geometry is required. Jadi nanti ketika kita sukses atau tidak, dia akan dimunculkan menggunakan tools pada tampilan pojok kanan bawah. Seperti itu.
Nah, langsung saja kita ke demonstrasi. Jadi kita kemarin sudah menambahkan titik di sini tes. Nah, tadi kita sudah mengatur untuk tidak untuk dapat mengosongkan deskripsinya. Jadi ketika deskripsinya itu dikosongkan. Nah, di sini kita kemarin sudah membuat poin. Kita coba membuat fill polygon name. Kita melakukan tes. Oh, kita mengosongkan namanya dulu. Kita coba mengosongkan namanya. Nah, ketika namanya dikosongkan, nah, maaf ini tadi terdapat sedikit kesalahan. Nah, selanjutnya kita melakukan demonstrasi mengenai dari hasil scripting tadi. Kita di sini menambahkan poin, misalnya S. Nah, di sini kita tidak mengisikan deskripsi. Nah, point create successfully. Jadi kita dapat melihat di dalam tabel poin. Di sini kita melihat eh, untuk tabel poinnya eh, pada deskripsi ini nol. Jadi dia tadi karena kita tidak mengisikan deskripsi seperti itu, jadi pada tabelnya itu menampilkan nol. Lalu selanjutnya kita membuat polygon. Kita coba untuk tidak mengisikan eh, nama. Nah, ketika kita tidak mengisikan nama, dia akan menampilkan toast name is required. Jadi kita harus mengisikan nama, tes, description kosongin saja. Nah, ketika sukses, dia akan menampilkan polygon create successfully seperti itu. Sama halnya dengan garis. Nah, ketika garis ini di, tidak diberi nama, dia akan menampilkan those name is required. Namun ketika diberi nama, dia akan menampilkan uh, polyline create successfully. Nah, untuk nama-nama tadi atau data-data tadi dapat dilihat pada tabel pada database. Jadi kita bisa juga melihat hasil dari penambahan polyline dan juga penambahan polygon pada peta. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.